Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelas Akuntansi Syariah 1 dengan NIM 20110503030. Baik, di sini saya akan mereview 3 materi peradaban Islam dan Islam Nusantara untuk memenuhi tugas UTS. Untuk yang pertama, keistimewaan Islam Nusantara. Keistimewaan Islam Nusantara, Islam muncul di Nusantara disebabkan kehadiran pedagang-pedagang Muslim dari negeri Arab dan Persia sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Pemunculan Islam Nusantara merupakan ciri khas Indonesia, di mana Islam Nusantara ini dinyatakan sebagai agama yang universal, dimanifestasikan dalam ajarannya yang mencakup hukum agama atau fikih, kepercayaan atau tauhid, serta etika atau akhlak. Keistimewaan Islam Nusantara dari sisi akidah. Ya, Islam Nusantara dapat diartikan sebagai upaya sosiologis sekaligus internalisasi akidah dan ibadah Islam melalui pendekatan yang dinamis, kreatif, dan inovatif dalam menjawab perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Selanjutnya, keistimewaan Islam Nusantara dari sisi syariah. Dalam pluralitas dan keberagaman antara umat dan bangsa-bangsa dalam kerangka kesatuan manusia, filsafat ini mencetak peradaban Islam dengan ciri yang moderat, menyelaraskan antara kekhasan individual yang dimiliki oleh masing-masing umat dan bangsa dengan keutamaan atau keburukan yang terjadi pada semua umat dan bangsa. Selanjutnya, keistimewaan Islam Nusantara dari sisi tasawuf. Abu Bakar Aceh menyebutkan di Indonesia terdapat sekitar 41 ajaran thariqat, sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU melalui Jam'iyah Thariqat Mu'tabarah Al-Nahdiyahnya mengatakan jumlah thariqat di Indonesia yang diakui keabsahannya atau Mu'tabarah sampai saat ini ada 44 thariqat. Selanjutnya, keistimewaan Islam Nusantara dari sisi budaya. Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara tadriji atau bertahap. Bisa jadi butuh waktu puluhan tahun atau beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan, serta sistem kesultanan. Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya Nusantara. Selanjutnya, keistimewaan Islam Nusantara dari sisi politik. Politik kebangsaan Indonesia memandang negara yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang digariskan Islam, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang ketiganya mengacu kepada ajaran tauhid. Respon Islam terhadap peradaban barat modern. Istilah modernisme misalnya oleh Ahmad dengan merujuk pada Oxford English Dictionary didefinisikan sebagai pandangan atau metode modern, khususnya kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi dalam masalah agama. Agar harmonis dengan pemikiran modern, modernisme diartikan sebagai fase terkini sejarah dunia yang ditandai dengan percaya pada sains, perencanaan, sekularisme, dan kemajuan. Selanjutnya yaitu materi peradaban Islam pada pemerintahan Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Muawiyah. Keberhasilan Muawiyah menjadikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak Muawiyah memiliki baris rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Urutan kekhalifahan Bani Umayyah 1. Yang pertama, Muawiyah 1 atau Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Yang kedua, Yazid 1 bin Muawiyah, yaitu pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yang ketiga, Marwan 1 bin Hakam, yaitu pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi. Yang kelima, Muawiyah II bin Yazid, yaitu pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi. Yang keenam, Al-Walid I bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi.
Selanjutnya yang nomor 8, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang ke-9, Yazid II bin Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik yaitu pada tahun 705 Hijriah atau 724 Masehi. Yang ke-11, Al-Walid II bin Yazid II pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-12, Ibrahim bin Al-Walid III pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13, Marwan II bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Pola pemerintahan Bani Umayyah. Untuk yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubah sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki heterotis atau kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik keagamaannya. Selanjutnya yang nomor 4, kehidupan keluarga Umayyah yang bergelimang harta dan tensolasi dari masyarakat. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nidamus Siyasti, yaitu organisasi politik. An-Nidamul Idari, organisasi tata usaha negara. An-Nidamul Harbi, organisasi pertahanan. An-Nidamul Mal, organisasi keuangan. An-Nidamul Kadai atau organisasi kehakiman. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Ia mampu menjalankan perbaikan administrasi, pemerintahan, dan pelayanan umum digalakkan. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan. Ia membuat alat pengukur sungai Nil, membuat jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin Ash. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf. Ia melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah bertambah terjamin, juga memperbaiki sistem keuangan alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat, Al-Walid. Ia mampu mensejahterakan rakyat dan mendapat perhatian lebih. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Ia menyetok oknum-oknum pejabat yang korupsi, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang, pajak dihentikan, melakukan perbaikan lahan, pembangunan jalan, dan sebagainya, dan orang sakit pembiayaannya dibantu. Selanjutnya, untuk materi perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Masa keemasan Islam di mana pada waktu itu secara politik wilayah kekuasaannya itu sangat luas dari bidang ekonomi, rakyatnya sejahtera mencapai pada puncaknya, terutama pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Tidak ada pun satu yang mau menerima zakat. Artinya semua itu orang-orangnya sampai tingkatan muzakir, bukan mustahid. Dari sisi ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, ilmu fikih sampai puncaknya muncul mazhab-mazhab yang 4. Kemudian dalam ilmu hadis itu lahirnya kitab-kitab kutubul hadis mulai dari Syekh Imam Ahmad sampai Imam At-Tirmizi. Itu pun ilmu tasawuf dan juga tidak kalah pentingnya sains dan filsafat itu berkembang dengan baik. Kemudian berkembangnya pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yaitu pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 poros utama dalam mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Humaimah di Yordania dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua, Kufah di Irak dijadikan sebagai kota penghubung. Dan yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan. Selanjutnya, pemimpin Bani Abbasiyah yang memiliki
pencapaian yang sangat besar. Untuk yang pertama, Abul Abbas As-Saffah, yaitu pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada tahun 136 sampai 158 Masehi atau 754 sampai 755 Masehi. Yang ketiga, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, yaitu pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 1198 sampai 280 Hijriah atau 813 sampai 883 Masehi. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Faktor internal, yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi, melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi pejabat kerajaan semakin kuat. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan yang menghancurkan Baghdad. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mongol di India. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.